Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel, referensinya para mahasiswa. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari subscriber. Ini ada yang bertanya bahwa apa perbedaan dari fenomenologi dengan penelitian studi kasus. Ini perbedaannya apa? Perbedaan penelitian fenomenologi dengan penelitian studi kasus. Karena ini termasuk ya memang hampir-hampir mirip tapi sangat tidak mirip. Simak terus videonya ya, jangan skip-skip karena ini akan menambah ketegasan Anda dalam penelitian biar tidak ada kesamaan untuk ketika dia menggunakan metode fenomenologi ternyata dia malah menggunakan pendekatan studi kasus. Nah, ini ketidaktepatan nanti di hasil penelitiannya. Oke, simak terus videonya. Oke, sekarang kita mulai memahami dari fenomenologi dulu ya. Fenomenologi itu ibarat begini. Saya langsung menggamblangkan secara abstrak yang mungkin nanti bisa langsung Anda paham. Ketika Anda melihat fenomena, fenomena kan itu sudah kita menggambarkan bahwa fenomena itu seperti ini, dan ini. Nah, kalau kita ambil dari penelitian fenomenologi, berarti kita mengambil itu persepsi dari orang yang menanggapi itu. Seperti begini. Anda kan melihat ini ada hujan itu sangat deras sekali hingga menyebabkan banjir. Nah, akhirnya Anda menimbulkan suatu persepsi, bahwa hujan yang deras kemarin itu menimbulkan banjir. Nah, persepsi itu yang merupakan, misalnya Anda teliti, berarti Anda ambil pengungkapannya dari orang-orang itu adalah data Anda, yaitu ungkapan dari seseorang bahwa orang itu menanggapi hujan yang deras menyebabkan banjir. Nah, itu data yang Anda. Juga kalau di dalam penelitian, ketika saya gambarkan seperti hujan tadi ya, ketika Anda dalam penelitian berarti Anda tuh menggali data tentang fenomena yang diungkapkan oleh masyarakat itu atas kejadian fenomena-fenomena yang terjadi ya. Seperti ini misalnya kan, kalau dalam penelitian itu lebihnya kepada orang yang mengungkapkan itu banyak. Jadi orang-orang itu yang diwawancara itu banyak, dan itu menghasilkan suatu argumen-argumen yang sebagian besar itu sama. Maka itu dinamakan fenomenologi, yaitu dia mengungkapkan apa-apa yang terjadi di masyarakat misalnya diambil. Nah, itu fenomenologi. Jadi seperti ini juga, seperti contoh ketika Anda ada fenomena ya, kerajaan itu, kerajaan Sunda Empire misalnya. Nah, itu kan orang-orang tuh banyak yang menganggap bahwa itu adalah kerajaan ya. Nah, ketika kita meneliti hal itu kan kita mencari dari data apa ya, data wawancara misalnya, jadi ungkapan seseorang. Jadi orang itu bukan hanya satu yang mengungkapkan, banyak orang yang mengungkapkan bahwa itu ada kerajaan. Nah, itu kan adalah fenomena dari ungkapan. Nah, itu fenomena. Sekarang kita masuk ke studi kasus. Kita pahami dulu studi kasus. Studi kasus itu kalau kita melihat polisi ketika dia mengungkap suatu kasus, itu sama nggak dengan studi kasus? Nah, sebenarnya itu hampir sama. Jadi ketika polisi itu mengungkap kasus, dia itu menggunakan berbagai cara untuk mengungkap kasus itu. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan studi kasus, berarti kita ingin mengetahui bagaimana proses yang terjadi di dalam apa yang kita teliti itu. Jadi menggunakan berbagai cara. Jadi lebih ke strategi kita untuk mencari itu data secara lengkap mungkin dengan berbagai cara untuk mengungkapkan bagaimana kasus itu bisa terjadi, misalnya seperti itu. Seperti begini, yang terjadi di masyarakat, misalnya ada suatu penjualan di masyarakat itu yang sangat laris manis, misalnya penjualan bakso kah, penjualan mie ayam kah. Nah, ketika ada penjualan sangat laris manis, ini jangan kita melihatnya dengan pendapat seseorang. Kalau kita melihatnya dari pendapat seseorang, hanya pendapatnya saja, nah itu bisa dikatakan fenomenologi. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan studi kasus, berarti kita meneliti sampai ke dalamnya, yaitu ya dengan wawancara orangnya juga, terus lihat dari sekitarnya, itu sebenarnya resepnya apa, itu dibenarkan apa enggak. Nah, itu studi kasus. Jadi studi kasus itu lebih dalam, apa yang digunakan, strategi apapun yang digunakan,
untuk mendekati, untuk mencari tahu itu dinamakan studi kasus ya. Dari sini Anda sudah menggambarkan ya, apa perbedaan dari studi kasus dengan fenomenologi. Jadi begini, sekarang kalau kita belum bisa membedakan ya, kita masuk ke ciri-cirinya saja. Cara menelitinya fenomenologi itu dia itu lebih mudah daripada studi kasus. Kenapa saya berani mengatakan lebih mudah fenomenologi studi kasus? Karena fenomenologi ini lebih mencari ungkapan-ungkapan yang memang sama, ibaratnya seperti itu. Walaupun ada yang berbeda ya, tapi ungkapan-ungkapan itu atas kejadian suatu fenomena itu banyak dicari sama ungkapan-ungkapan. Sedangkan studi kasus itu kita harus menggali juga fenomenologi juga menggali. Kita akan menggali suatu, misalnya ada sejarah, prasejarah, itu kita menggunakan fenomenologi, itu kan menggali data dari orangnya, itu lebih dalam, bagaimana kita wawancarai terus cari tahu, itu kan fenomenologi. Seperti wawancara di acara-acara yang terdapat di TV, terdapat di YouTube itu juga termasuk fenomenologi lebihan. Tapi ketika studi kasus itu berbeda dengan itu ada sesuatu yang misalnya disembunyikan, itu berusaha untuk diungkapkan. Itu bagaimana si peneliti ini bisa mengungkapkan apa yang disembunyikan dari peneliti itu. Dari wawancara tidak bisa, tapi kita langsung lihat ke lokasi, kita cari tahu sebenarnya apa yang terjadi di dalamnya, yang harus diungkapkan itu apa. Makanya kan kalau Anda menggunakan penelitian studi kasus, ini penelitian bisa berkembang, jadi data-data itu bisa berubah, sedangkan fenomena itu tidak. Jadi begini, misalnya Anda mendapatkan data, oh ternyata hasilnya seperti ini, karena adanya suatu proses yang di dalamnya itu yang belum terungkap, tiba-tiba itu kita studi kasus lagi terungkap. Nah, data itu mungkin akan berkembang dan berkembang, itu studi kasus. Misalnya Anda meneliti tentang sekolahan ya, sekolahan di situ berprestasi itu apa? Kita pendekatannya studi kasus. Berarti kita cari tahu apa yang menyebabkan terjadinya perkembangan yang sangat pesat di sekolahan itu. Jadi kita lebih terjun ke dalam, kita cari tahu ungkapan-ungkapan dari wawancara itu ya gitu-gitu aja. Tapi ternyata itu ada nilai lebih yang tidak diungkapkan, yaitu misalnya kegiatan ekstrakurikulernya. Nah, dari situ itu yang namanya studi kasus, itu menyebabkan data-data yang kontemporer, yang berkembang atau enggak bisa berubah. Jadi kalau itu studi kasus, kalau fenomenologi ini lebih ke dia mencari tahu dari misalnya pengalaman-pengalaman atau dari peristiwa-peristiwa itu diungkapkan dari orang-orang tuh. Suatu peristiwa apa gitu diungkapkan dari seseorang. Jadi seorang peneliti itu berusaha memahami sebenarnya apa itu peristiwa itu, ini dan ini dipahami, dan itu dijadikan jadi pengembang suatu keilmuan, itu fenomenologi. Makanya kan dalam penelitian fenomenologi ini kalau kita terlalu banyak misalnya kita sebagai peneliti ya, itu kita kan mencari data. Nah, kita itu ketika mencari data itu terlalu banyak omong atau kita terlalu banyak argumen, maka data yang kita dapatkan itu belum bisa jadi itu fenomenologi, karena itu ungkapan Anda. Jadi fenomenologi itu tidak ada ungkapan dari pribadi, jadi lebih kepada masukan-masukan yang terus masuk, data-data yang terus masuk dari seseorang atau partisipan yang kita teliti. Nah, itu yang kita ambil. Jadi dimulai dari kita diam, kita mencari tahu atas peristiwa-peristiwa maupun fenomena-fenomena yang terjadi. Kalau studi kasus itu berbeda. Studi kasus kita sudah punya strategi di dalam diri kita. Jadi ketika kita wawancara misalnya, kita mencari tahu, jadi kita tidak diam, kita terus mengarahkan kemana nanti arahnya yang akan kita tuju. Misalnya kita ingin menggali sebenarnya prestasinya itu apa sih yang menyebabkan itu, kita setir terus, tidak mengalir, kita arahkan terus, itu studi kasus. Sedangkan fenomenologi ini mengalir hingga kita pahami ternyata persepsinya orang desa sini seperti A, seperti B, seperti C, dan dapat Anda pahami bahwa seperti A ini lebih diunggulkan, yang pendapatnya ini paling kuat. Nah, dari dua metode ini memang ada kesamaannya sebenarnya, yaitu sama-sama suatu peristiwa yang nyata, maksudnya kenyataan itu fakta, yaitu peristiwa yang benar-benar ada, itu yang diambil dari data-data telitinya, itu dari peristiwa yang memang sudah ada. Jadi bukan
peristiwa-peristiwa yang tidak ada, itu sudah nyata. Nah, itu kalau tidak ada seperti goib itu mungkin agak sulit itu dalam di pendekatan fenomenologi aslinya. Tapi kalau studi kasus tidak masuk, itu tidak mungkin. Makanya kan kalau polisi, Anda ketahui polisi dengan menggunakan pendekatan studi kasus, dia itu tidak bisa mengungkapkan kejahatan tentang perdukunan, tidak bisa, karena studi kasus itu lebih mengungkapkan fakta, sedangkan perdukunan tuh tidak bisa diungkapkan dengan fakta-fakta dia. Jadi kalau fenomenologi itu kan mengalir apa adanya, jadi dia bisa meneliti. Jadi kalau Anda ingin meneliti perdukunan pakai pendekatan fenomenologi kualitatif ya, tapi pendekatannya fenomenologi. Atau enggak Anda ingin meneliti film, atau enggak Anda ingin meneliti kejadian-kejadian atas kejadian misalnya yang tren sekarang itu sering-sering trending itu bisa menggunakan pendekatan fenomenologi. Sedangkan studi kasus sendiri lebih kepada suatu kasus yang pada suatu fenomena yang kontemporer, jadi mengungkap, dia berusaha dengan strategi. Oke, mungkin sekian dulu ya. Kalau masih ada dibingungkan antara studi kasus dan fenomenologi, bisa Anda tanyakan di kolom komen di bawah ini. Tetap subscribe channel ini dan share ke teman-teman Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.